Oke, selamat siang teman-teman. Saya Akmal Seni Takwim dari Prodi Administrasi Pendidikan UP angkatan 2021 akan memaparkan terkait proposal penelitian saya, yaitu optimalisasi kinerja guru dalam pengelolaan peserta didik berbasis software di SMK 1 Negeri Bandung. Oke. Nah, adapun daftar isi yang ada, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Kenapa saya mengambil judul tersebut. Nah, yang pertama adalah seiring berkembangnya zaman terdapat berbagai kemajuan dan perubahan, dan hal itu membantu masyarakat. Nah, berbagai kemajuan yang ada tersebut menjadikan suatu tantangan bagi masyarakat untuk mengadaptasikan diri, khususnya bagi guru. Nah, Kemdikbud juga menyebutkan bahwa baru 40% guru yang bisa melek teknologi, dan disertai contoh pada SMP Negeri Kota Magelang yang masih sulit menerapkan teknologi. Nah, terkait teori yang ada, yaitu Petersen mengatakan bahwa organisasi harus belajar dari waktu ke waktu atau berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada sebagai upaya untuk peningkatan kinerja. Nah, untuk agar kinerja meningkat, makanya si organisasi harus terus belajar. Nah, rumusan masalah dan tujuan yang ada pada penelitian ini adalah: pertama, bagaimana implementasi pengelolaan kelas berbasis software yang dilakukan guru di SMK Negeri 1 Bandung, apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan software di SMK 1 Bandung, dan bagaimana hasil dari pengelolaan peserta didik berbasis software di sekolah SMK 1 Bandung. Tujuannya pun yaitu untuk mengetahui hal-hal yang ada pada rumusan masalah. Nah, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan teori terkait optimalisasi kinerja guru dalam pengelolaan peserta didik berbasis software. Nah, secara praktisnya, itu penelitian ini bisa dijadikan suatu bahan pertimbangan oleh stakeholder yang ada atau orang-orang yang berkaitan, yaitu guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Bandung, terkait optimalisasi kinerja guru dalam pengelolaan peserta didik berbasis software. Bab 2, kajian pustaka. Nah, kita perlu mengetahui kinerja guru itu apa. Nah, berkaitan dengan apa? Uman dalam Lailatul Sa'adah mengatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan deskriptif orang dalam menjalankan tugasnya. Nah, artinya di sini ada kata kompetensi, artinya kemampuan. Usman juga berkata pada tahun 1984 bahwa untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik, individu tersebut harus memiliki kemampuan kerja, motivasi yang tinggi, dan juga keterampilan terkait pekerjaan yang ia lakukan. Berarti ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Nah, untuk pengelolaan pendidikan itu sendiri merupakan kegiatan dari awal perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengaturan, pengarahan, pemberian motivasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Semua itu termasuk pada kegiatan pengelolaan atau manajemen. Nah, sekarang masuk ke pengelolaan peserta didik. Apa sih pengelolaan peserta didik? Nah, ini merupakan hal-hal yang mencakup dengan keenam poin yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri: manajemen sekolah, mengembangkan misi pendidikan, menyatu ragam peserta didik. Nah, ini terkait prinsip yang harus dilakukan oleh pengelolaan peserta didik. Nah, selanjutnya ada pendekatan dari manajemen peserta didik. Yang pertama kuantitatif, kedua kualitatif, ketiga pendekatan terpadu. Nah, ruang lingkupnya teman-teman bisa memahami secara poin-poin ini. Ada 9 poin ruang lingkup yang ada pada pengelolaan peserta didik. Nah, di sini ada perencanaan, penerimaan, orientasi, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran, pengelompokan, evaluasi, mengatur kenaikan, mengatur peserta didik, mutasi out dan mutasi masuk, dan juga kode etik. Nah, di sini ada terkait sistem informasi manajemen atau SIM. SIM merupakan suatu interaksi dari sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi itu sendiri untuk kebutuhan manajerial atau kebutuhan operasi. Nah, fungsi utamanya adalah pencarian, pemutahiran, dan penyimpanan data. Nah, di sini ada penelitian terdahulu juga terkait
yang relate dan juga berhubungan dengan apa yang saya teliti sehingga menjadi data pendukung apa yang akan saya lakukan. Teman-teman bisa melihatnya di sini ada 3 dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Nah, pertanyaan utamanya adalah bagaimana bentuk implementasi software SIM pada pengelolaan peserta didik oleh guru untuk mengoptimalisasikan kinerja guru. Nah, di sini ada 3 hal yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Nah, di sini ada metode yaitu kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data, observasi, wawancara serta dokumentasi. Dengan masalahnya kinerja dapat terhambat karena kan banyaknya guru yang belum bisa beradaptasi dengan zaman atau kemajuan teknologi. Dan juga teori bahwa Peter Science mengatakan organisasi harus belajar secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. Nah, dan ini semua jika dikaitkan dan jika dilakukannya itu akan menuju kepada hasil dan juga kesimpulan. Nah, bab 3 metode penelitian. Oke, di sini ada jenis dan pendekatan yang saya lakukan yaitu kualitatif dan pendekatan deskriptif. Lokasinya ada di SMK Negeri 1 Bandung. Subjeknya guru SMK Negeri 1 Bandung. Datanya adalah segala hal yang berhubungan dengan implementasi software dalam pengolahan pendidikan atau peserta didik oleh guru. Dan juga teknik pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik analisis datanya ada transkrip, familisasi, coding, membuat tema, menulis interpretasi dan juga hasil pembahasan, serta menarik kesimpulan dari penelitian. Dan langkah-langkahnya adalah membangun kerangka konseptual, merumuskan masalah, pengumpulan data, analisis data, penulisan hasil penelitian, dan juga penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada kisi-kisi penelitian yang menjadi suatu acuan saya dalam wawancara. Teman-teman bisa lihat di sini ada 1 2 3 4 5 dan 6, ada 6 poin yaitu rumusan masalah, dimensi, indikator, deskriptor, teknik pengalihan data, sumber data. Teman-teman bisa melihat ininya sendiri. Misalkan saya sudah membagi kepada beberapa bagian. Misalkan yang rumusan masalahnya adalah implementasi pengolahan peserta didik berbasis software. Nah, di sini ada dimensi kelengkapan fasilitas dan juga kondisi pengolahan sistem itu sendiri. Oke, yang selanjutnya kisi-kisi penelitian masih ada masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Dan di sini instrumen wawancara. Nah, instrumen wawancara ini adalah bagaimana saya akan mewawancarai subjek yang diteliti yaitu guru-guru yang ada di SMK 1 Bandung. Nah, misalkan di sini ada dimensinya kelengkapan fasilitas, indikatornya kondisi fasilitas. Nah, pertanyaannya ada 4 contohnya yaitu apakah lengkap fasilitas sekolah yang dapat menunjukkan penerapan software dalam pengolahan peserta didik, sejak kapan fasilitas ini disediakan, bagaimana sekolah dapat menyediakan, dan adakah biaya yang dikeluarkan sejak memiliki fasilitas ini. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini juga kurang lebih sama, cuman beda dari dimensi yang saya dan juga indikator yang saya cantumkan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya dan juga lebihnya. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah mengapa judul tersebut diangkat? Alasannya adalah optimalisasi kinerja guru dalam pengolahan peserta didik di SMK Negeri 1 Bandung berbasis software ini. Kenapa diangkat? Karena pada dasarnya kemajuan zaman, kemajuan teknologi itu menjadi suatu hal yang mendasar dari penelitian ini. Karena dengan kemajuan teknologi, perubahan zaman itu menciptakan suatu kondisi baru, kondisi yang dimana masyarakat harus mengadaptasi diri mereka ke dalam kondisi tersebut. Nah, khususnya guru sebagai tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang mana memang secara kinerja bisa ditingkatkan dengan cara mengimplementasikan teknologi ini ke dalam pekerjaannya agar tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, bahkan Kemendikbud juga mengatakan bahwa hanya 40% guru di Indonesia yang sudah melek teknologi, yang berarti ada angka 60% guru yang belum melek teknologi. Contohnya adalah sekolah di Magelang, SMP di Magelang, yang mana disebutkan bahwa di sana masih
belum bisa menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah manfaat apa yang bisa diambil dari penelitian yang saya lakukan. Ya, di sini ada dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, secara manfaat yaitu teoritis, penelitian ini bisa menjadi suatu pengembangan dari teori-teori yang terkait dengan judul penelitian ini, optimalisasi kinerja guru dalam pengolahan peserta didik berbasis software, yang mana ini menjadi suatu data pendukung, bisa menjadi suatu data pengumpul dan pendukung dan juga bisa dikembangkan oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah, secara praktis, penelitian ini bisa menjadi suatu pertimbangan, suatu acuan dan suatu bahan keputusan bagi stakeholder terkait, yaitu guru-guru yang ada di di SMK Negeri 1 Bandung terkait pengelolaan peserta didik berbasis software. Nah, ini menjadi suatu data yang bisa mendukung bagaimana pihak terkait ingin mengambil suatu keputusan jika diperlukan. Nah, teori yang ketiga adalah teori yang ada pada penelitian ini. Saya mengambil satu teori yang menjadi suatu dasar dari penelitian saya, yaitu teori dari Petersens, yang mana yaitu teori ini mengatakan bahwa suatu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya perlu pembelajaran secara berkelanjutan, artinya terus-menerus dari waktu ke waktu, karena dengan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Sebab dengan kondisi dan lingkungan yang berbeda, tentunya perlu penyesuaian kembali terkait orang-orang yang ada di organisasi, sistemnya seperti apa, dan apakah hal yang dilakukan itu mendukung lingkungan dan kondisi organisasi tersebut. Karena pada dasarnya kinerja organisasi tersebut sangat berkaitan dengan tempat dan juga lingkungan dalam melakukan pekerjaan. Itulah teori yang saya ambil. Terus yang keempat, bagaimana mengelola hasil penelitian. Di sini saya seperti yang setelah saya cantumkan atau saya jelaskan di penjelasan PowerPoint saya sebelumnya, penelitian yang saya lakukan ini teknik atau analisis data untuk menjadikan suatu data tersebut menjadi hasil, yaitu ada yang pertama transkrip data yang merupakan penulisan kembali dari dari data-data yang misalkan bentuk video atau audio, artinya menjadi tulisan. Terus familiarisasi data. Nah, kita perlu memahami dan juga terbiasa terkait data-data yang telah kita dapatkan. Yang ketiga, coding, artinya pengelompokan dalam berbagai kode yang bisa kita ambil. Yang keempat adalah membuat tema. Nah, ini lebih umum dari coding, artinya mengelompokkan semua data tersebut kepada satu tema seperti judul yang saya buat. Dan yang selanjutnya adalah menulis interpretasi atau hasil pembahasan. Nah, ini mulai kepada menulis hasil pembahasan dari data yang telah kita dapatkan. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Itulah yang bisa saya lakukan sebagai peneliti dalam mengolah hasil penelitian. Itulah jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.